Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Salam leluhur. Baik, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, Bapak akan membahas tentang transaction cost theory ya, atau teori biaya transaksi. Ya. Jadi dari tahun ke tahun biaya transaksi itu maka itu akan semakin hari semakin meningkat ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi dalam ilmu ekonomi kelembagaan ada satu alat yang populer yaitu biaya transaksi ya, atau transaction cost economy. Jadi alat analisis ini sering digunakan untuk mengukur efisiensi tidaknya desain kelembagaan, dalam hal ini keuangan ya, perbankan. Jadi semakin tinggi biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi atau transaksi, maka tidak efisien kelembagaan yang didesain. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi meskipun alat analisis ini populer tetapi mengalami beberapa hambatan. Jadi hambatan tersebut ada dalam 3 level. Pertama, secara teoritis masih belum terungkap secara tepat ya definisi dari biaya transaksi itu sendiri. Yang kedua, setiap kegiatan atau transaksi ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga biaya transaksi juga berlaku secara umum. Ketiga, meskipun definisi dari variabel sudah dapat dirumuskan dengan baik dan jelas, masalah yang muncul adalah bagaimana mengukurnya. Oke, ini penjelasan tentang pendahuluan ya. Kemudian selanjutnya itu definisi dari biaya transaksi itu sendiri ya, atau teori transaction cost ya. Oke, jadi biaya transaksi adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam dunia yang informasinya tidak sempurna. Banyak aktor yang berperilaku oportunitis, kemudian rasionalitas para pelakunya terbatas. Jadi teori biaya transaksi atau transaction cost teori ini, jadi menurut penjelasan Oliver ya, pada tahun 1975, 1985 dalam Donaldson ya 1995. Jadi biaya transaksi ini adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Jadi proses pertukaran sumber-sumber menurut pendapat ini penganut teori biaya transaksi ternyata terdapat sejumlah faktor penting ya penciptaan dan pengembangan struktur organisasi, yaitu biaya-biaya keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian. Nah, itu yang dimaksud dengan teori biaya transaksi ya. Oke. Kemudian masih lanjutannya. Biaya transaksi mempengaruhi tindakan suatu usaha dan pola usaha-usaha dalam bertindak di pasar ya. Jadi dari biaya transaksi kita juga dapat melihat efisiensi suatu perekonomian. Ya. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang jenis-jenis biaya transaksi. Yang pertama ada biaya mencari informasi. Jadi biaya mencari informasi ini adalah biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang diinginkan dari pasar. Misalnya adalah biaya untuk memperoleh harga termurah, kualitas terbaik, variasi jenis barang dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh jenis yang pertama yaitu
jenis biaya mencari informasi. Kemudian jenis yang kedua yaitu biaya membuat kontrak atau negosiasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain atau suatu transaksi. Misalnya adalah biaya notaris. Nah, ini adalah contoh dari jenis biaya transaksi pada biaya membuat kontrak atau negosiasi. Oke, kemudian jenis biaya transaksi yang ketiga yaitu biaya monitoring. Biaya monitoring adalah biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontrak ya. Misalnya adalah biaya cek kualitas, cek harga, ketepatan, waktu kirim, keamanan, dan lain-lain ya. Nah, ini penjelasan dari jenis biaya transaksi poin ketiga yaitu biaya monitoring. Kemudian jenis biaya transaksi yang keempat ya, yaitu biaya adaptasi ya, yaitu selama pelaksanaan kesepakatan. Jadi biaya adaptasi ini adalah biaya yang ditimbulkan karena dilakukannya penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan. Misalnya yaitu penyesuaian biaya produksi karena kenaikan sebagian besar harga bahan baku ya dan sebagainya. Oke, ini penjelasan poin yang keempat yaitu jenis biaya transaksi yaitu biaya adaptasi ya. Oke, selanjutnya penyebab biaya transaksi ya. Jadi penyebab dari biaya transaksi itu sendiri yang pertama yaitu suatu kegiatan sering terjadi atau frekuensi ya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu suatu kegiatan transaksi atas barang atau jasa yang bersifat khusus ya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu kondisi ketidakpastian. Keempatnya adalah daya nalar yang terbatas atau limited rationality. Dan kelima yaitu perilaku spekulatif ya atau oportunis ya. Oke, itu penyebab biaya transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan menurunnya biaya transaksi. Oke. Menurunnya biaya transaksi yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mengelola informasi atau menggunakan sistem informasi baru. Nah, itu menjadi penyebab menurunnya biaya transaksi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi horizontal dan koordinasi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang kelompok biaya transaksi. Jadi untuk biaya transaksi ini ada beberapa kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu biaya transaksi komoditas ya. Jadi biaya transaksi komoditas ini adalah biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan. Gitu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu biaya transaksi kelembagaan. Jadi yang dimaksud dengan biaya transaksi kelembagaan ini adalah biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta atau mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan. Oke, ini penjelasan tentang kelompok biaya transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang komponen-komponen umum ya, biaya transaksi. Komponen yang pertama adalah biaya kontrak. Ya. Komponen yang kedua yaitu biaya pembuatan kontrak atau negosiasi dan formulasi kontrak. Komponen ketiga yaitu biaya monitoring atau pengecekan kualitas, kuantitas, harga, ketepatan waktu pengiriman, dan keamanan.
Komponen keempat yaitu biaya adaptasi atau selama pelaksanaan kesepakatan. Nah, itu adalah beberapa komponen-komponen biaya transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang biaya transaksi eksternal ya. Oke. Biaya transaksi eksternal yang pertama ada yang namanya the actual cash outlay ya. Ini adalah semua pengeluaran tunai yang dibayarkan selama mengurus atau mencicil kredit ya, seperti materai, transportasi, surat kelengkapan kredit, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang kedua adalah the opportunity cost of time ya. Ini adalah semua kerugian akibat berkurangnya penerimaan selama mengurus kredit. Ya. Contohnya yaitu waktu yang dihabiskan selama mengurus surat kelengkapan dan lain sebagainya. Oke, ini adalah penjelasan tentang biaya transaksi eksternal. Oke, masih selanjutnya. Masih lanjutannya. Contoh kasus faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah di sektor finansial adalah yaitu struktur kepemilikan bank, besarnya kredit yang diterima nasabah, suku bunga yang ditetapkan bank ya pada saat pengajuan kredit ya atau akad kredit, kemudian jarak rumah tinggal dan atau tempat kerja nasabah dengan bank. Nah, ini mempengaruhi faktor biaya transaksi. Kemudian frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, lama kontrak dan tipe kolateral ya atau jaminan. Nah, itu akan mempengaruhi faktor biaya transaksi ya. Kemudian selanjutnya itu penjelasan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi ya. Yaitu yang pertama what ya atau the identity of vendor ya, offering atau hak-hak memiliki nilai. Untuk W-nya itu adalah the identity of agent ya, involved in the exchange ya. Ini kemampuan atau batasan manusia dalam mengelola informasi dan kurangnya informasi. Kemudian untuk how-nya, the institution, technical and social governing the exchange atau and how to organize the exchange ya. Jadi pasar sebagai kelembagaannya memfasilitasi proses pertukaran ya. Baik itu pertukaran untuk komoditinya atau transaksi. Kemudian adapun determinan ya dari biaya transaksi sebagai unit analisis ini merupakan yang pertama apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi, yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Nah, ini determinan yang pertama. Kemudian determinan yang kedua yaitu sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi, yaitu spesifitas aset, ketidakpastian, dan frekuensi. Kemudian determinan yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi, yaitu pasar, hybrid, ya, hierarki, regulasi, birokrasi publik, dan sebagainya. Dan determinan yang keempat yaitu faktor yang
berdekatan ya dengan aspek lingkungan kelembagaan, yaitu hukum kepemilikan, kontrak, dan budaya. Oke. Nah, ini penjelasan determinan dari biaya transaksi sebagai unit analisis. Kemudian selanjutnya itu penjelasan formulasi biaya transaksi. Formulasi yang pertama yaitu biaya transaksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap ini sama dengan komisi plus transfer fee plus pajak. Kemudian yang ketiga, biaya variabel sama dengan biaya eksekusi plus biaya oportunitas. Formulasi yang keempat yaitu biaya eksekusi sama dengan price impact-nya ditambah market timing cost-nya. Dan formulasi yang kelima yaitu biaya oportunitas sama dengan hasil yang diinginkan dikurang pendapatan aktual dikurang biaya eksekusi dikurang biaya tetap ya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang formulasi biaya transaksi. Kemudian apa itu biaya oportunitas ya? Jadi biaya oportunitas ini adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual ya, atau aktual investment dan kinerja investasi yang diharapkan ya. Ini disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sedangkan biaya eksekusi sendiri adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat, yang sebetulnya hal ini merefleksikan dua hal ya penting, yaitu kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Nah, ini penjelasan tentang biaya oportunitas dan biaya eksekusi. Kemudian menurut UNDP ya, tahun 2000 halaman 15 ini mengidentifikasi biaya transaksi dalam tiga komponen ya. Oke. Poin yang pertama yaitu biaya administrasi ya. Jadi biaya ini muncul dari input sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi ya. Antara lain yaitu biaya kegiatan administratif ya, dan staf. Oke. Kemudian yang kedua yaitu biaya tidak langsung ya, atau indirect cost ya. Ya, ini biaya yang muncul sebagai dampak dari mekanisme pemesanan atau delivery mechanism bagi pencapaian tujuan kegiatan. Oke. Nah, ini menurut UNDP. Kemudian masih lanjutannya, yang ketiga yaitu biaya oportunitas ya, atau opportunity cost ya, yaitu keuntungan yang hilang atau dari aplikasi-aplikasi alternatif sumber daya yang dikonsumsi dalam proses transaksi. Oke, ini penjelasan tentang UNDP tahun 2000 halaman 15 ya. Kemudian penjelasan ini menurut Strassman klasifikasi biaya transaksi ya dalam variabel-variabel. Variabel yang pertama yaitu organisasi tenaga kerja dan pengguna atau user itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengolah informasi. Klasifikasi yang ketiga yaitu koordinasi pemasok, biaya-biaya akuisisi. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu memotivasi pelanggan ya atau konsumen. Klasifikasi yang kelima yaitu mengelola distributor. Keenamnya yaitu memuaskan pemegang saham dan peminjam ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang beberapa klasifikasi menurut Strassman ya pada klasifikasi biaya transaksi dalam variabel-variabel.
Kemudian hasil lanjutannya, kemudian ada fee, komisi, cukai dan pajak, kemudian ada penelitian dan pengembangan, kemudian ada biaya-biaya penjualan umum dan administratif, ya, yang masuk dalam administratif, pemasaran, penjualan, manajemen, iklan, pelatihan, dan biaya teknologi informasi. Nah, itu yang masuk dalam administratif, ya. Kemudian yang keempat, laporan neraca keuangan yang telah diaudit. Oke, kemudian yang terakhir yaitu penjelasan tentang kesimpulan, ya. Oke. Jadi dari deskripsi tersebut bisa dibayangkan betapa luasnya ruang lingkup dari biaya transaksi, ya, khususnya yaitu di level perusahaan. Namun dalam analisis ekonomi konvensional atau neoklasik, ya, jadi seluruh variabel tersebut digolongkan sebagai biaya produksi yang dengan sendirinya tidak terkait dengan model kelembagaan yang didesain, ya. Jadi pandangan ini tentu saja mengambilkan cara penggunaan cara penanganan, ya, perusahaan untuk mencapai efisiensi, ya. Sekedar contoh, ya. Bila biaya pemasaran dimasukkan sebagai bagian dari variabel biaya transaksi atau biaya produksi, ya, maka orientasi perusahaan, ya, berusaha untuk menekan ongkos atau berusaha untuk efisiensi, ya, anggaran tersebut dengan jalan mengurangi intensitas promosi, ya. Oke, demikian untuk pemaparan materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, ya, kita diskusi atau sharing session di Classroom ataupun WhatsApp, ya, ataupun boleh komentar di YouTube, ya. Oke, demikian pemaparan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga kesehatan mahasiswa semuanya, apalagi sekarang lagi memasuki zona hitam, ya. Kita harus jaga kesehatan. Oke. Selamat sore. Lah sudah Pak Eja? Lah sudah video.